431 Jalan Pintas. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, 9 utas. 13. Negara semesta Ganwumu belum memiliki pang yang berhasil masuk ke 20 besar selama lebih dari 100 kompetisi. Siapa yang tahu akan ada 2 dari mereka kali ini? Haha, Moso benar. Ada 1008 negara semesta di sini, dan kamu telah mengambil 2 slot. Di sekelilingnya, semua makhluk abadi tertawa dan mengolok-olok raksasa baju besi bersisik itu. Meskipun penampilan Luo Feng sangat mengejutkan, bagi para makhluk abadi dengan kekuatan puncak di negara semesta mereka sendiri, dia tetap saja seorang pang. Bukankah saudara kandung planet Aogu Si juga berhasil masuk ke 20 besar? Raksasa baju besi bersisik itu memperlihatkan senyum di wajahnya. Haha, kamu pang, kamu benar-benar tahu cara tertawa. Itu sangat langka. Aku sudah bertemu dengannya 3 kali selama 100 era ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Dia bangga, jadi, tentu saja dia akan tersenyum. Para makhluk abadi di sekitarnya semua mengobrol dan tertawa. Total ada 1008 makhluk abadi di sini, dan raksasa berbaju besi bersisik itu tentu saja duduk bersama orang-orang yang lebih dekat dengannya. Para makhluk abadi yang kuat ini, beberapa adalah teman, beberapa musuh, beberapa dengan hubungan jauh atau dekat, tentu saja mereka membentuk kelompok mereka sendiri dan mengobrol. Haha, apa pendapat kalian semua tentang Luo Feng dari negara alam semesta Ganwuku ini? Raksasa berbaju besi bersisik itu menatap makhluk abadi di sekitarnya. Mencapai teknik terbang luar angkasa 10.000 benang ke tingkat kedua, dan persenjataan Nansen, yang mampu mengacungkan 9 bilah. Seorang pria berambut panjang hijau tua dengan hidung besar, tatapannya tampak tak berujung seperti lautan, penuh perhitungan, dasar-dasarnya sangat solid, temperamennya stabil dan tenang, dan potensinya sangat besar. Kekuatannya saat ini dapat menempati peringkat 10 besar. Dia memang bisa mencapai 10 besar. Di dalam ruang pelatihan, dia pasti bisa masuk ke 5 besar. Bahkan jika itu adalah duel arena yang sebenarnya, dia seharusnya bisa masuk 10 besar. Para makhluk abadi lainnya mengangguk. Pelatihan tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sejati seseorang. Karena, pelatihan ini dibandingkan dengan duel 1 lawan 1 sangat berbeda. Seorang pengendali pembaca roh pada senjata roh dapat menjauhkan diri dan menyerang dari jauh. Namun seorang petarung harus membunuh sampai dia berada dalam jangkauan dan menyerang juga, dengan boneka otomaton dan bentuk kehidupan logam dan makhluk lain yang tidak rentan terhadap serangan roh, itu membuat beberapa orang sulit untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Sama seperti sebelumnya, jenius mutlak yang dianggap mampu masuk 20 besar, sang penghipnotis dari klan Dewa Hallwing, Jia Laisi. Ahli hipnotis Jia Laisi, selama pemilihan negara alam semestanya sendiri, dia hanya perlu melihat lawan-lawannya dan mengalahkan mereka, itu telah dilonggarkan selama ini. Namun selama ruang pelatihan, melawan boneka otomaton Del, hipnotismenya tidak berpengaruh sama sekali, dan semua serangan roh tidak berguna. Karenanya, ahli hipnotis Jia Laisi hanya berada di peringkat 189 di babak ruang pelatihan. Apakah ini berarti dia lemah? Di alun-alun, lebih dari 1 juta jenius menatap layar tempat Luo Feng berjalan ke tingkat pertama menara ke-6. Yang mulia, Luo Feng ini sangat kuat. Seorang pria seperti besi yang seperti baja cor berkata dengan lembut. Di sampingnya adalah pemuda berambut hitam berbaju besi perak, Pangeran Manka berada di peringkat 18 di babak ini. Matanya berbinar saat mereka menatap tajam ke arah Luo Feng di layar, berkata, saya akui, saya membuat kesimpulan yang salah sebelumnya. Dari tadi, Pangeran Manka bahkan berkata, dari kelihatannya, dia tidak tahan lagi. Dia tidak akan bisa melewati level ke-7 menara ke-5. Aku memperkirakan peringkat akhirnya akan berada di sekitar 9 atau 10. Meskipun dia lebih tinggi dariku, namun ruang pelatihannya berbeda dari pertandingan 1 lawan 1. Dalam pertandingan 1 lawan 1, dia jelas bukan tandinganku. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Dia masih dipenuhi dengan rasa percaya diri sebelumnya. Namun sekarang, lawan yang kuat sekali. Mata pemuda Manka itu berkilau seperti kristal, benar-benar terkunci pada Luo Feng, dia melatih 10.000 benang. Dia sudah mencapai level 9 benang, lawan yang memang kuat. Jika aku ingin memasuki area rahasia primal, Luo Feng ini akan menjadi penghalang besar, aku pasti akan mengalahkannya. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya erat-erat,
percikan petir menyambar. Luo Feng, dengan rambut acak-acakan, bertelanjang kaki, pemuda liar Savage Rongjun menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, dia sudah menjadi sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikanku, aku pasti akan menjadi yang terkuat, aku pasti akan melakukannya. Berbalut jubah hitam, seorang pemuda di antara para jenius lainnya menatap layar, berkata dengan lembut, Luo Feng. Nikmati sorotan, lihat saja, dengan sangat cepat, aku akan memberitahu kalian semua, ruang pelatihan itu, hanyalah kotoran binatang unta. Aku akan mengalahkan kalian semua, termasuk Dewa Kematian Bolan. Para jenius elit dan paling menonjol berkumpul di sini. Mereka semua tidak menyerah dengan mudah. Mereka semua memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan yang mutlak. Namun, hampir semua yang menjadikan Luo Feng lawan mereka tidak mudah untuk diajak main-main. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia akan jatuh. Meskipun dia kuat, namun kesulitan menara ke-6 jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan dengan yang kelima. Oh, dia terluka. Ini akan segera berakhir. Para jenius semuanya mulai berdiskusi. Selama level 1 menara ke-6, pertempuran sudah mencapai titik paling gilanya. Matilah kalian semua. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuhnya dipenuhi dengan noda darah, bahkan ada lubang di pinggangnya. Dia berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, gerakannya tidak dapat diprediksi, menghasilkan 9 gambar, 9 gambar ini tidak berkesinambungan, tetapi membentuk lingkaran, dan di dalam 9 gambar itu hampir seperti domain absolut Luo Feng. Gerakannya tidak dapat diprediksi. Dia sangat lincah. Gemuruh, mamut berbulu darah itu menelan daratan dan langit dan menghentakkan kaki. Tubuh mereka yang besar saling beradu. Sejumlah besar mamut ini memiliki domain mereka sendiri. Dengan domain yang tak terhitung jumlahnya tersebar, itu menyebabkan seluruh medan perang menjadi domain mereka. Luo Feng tidak bisa menghindar sama sekali. Tidak heran Dewa Kematian Bolan bahkan tidak berhasil melewati level 1 menara ke-7, pikir Luo Feng. Tingkat kesulitannya terlalu tinggi, jauh lebih tinggi dari level 7 menara ke-5. Benar, di level 7 menara ke-6, Dewa Kematian Bolan masih sangat santai. Dia bahkan tampak tidak menggunakan banyak energi. Namun saat dia memasuki level 1 menara ke-7, bahkan setelah mengeluarkan semua kekuatannya dia masih gagal. Dan Luo Feng bisa merasakan sekarang di mana masalahnya, meskipun kekuatannya telah meningkat banyak setelah memahami 9 benang. Namun level 1 menara ke-6 terlalu sulit. Peng, ekor mamut berbulu darah menghantam tubuh Luo Feng, menyebabkan gerakannya terganggu. Luo Feng yang sudah lelah secara mental berjuang keras untuk menghindar tetapi terkena kuku besi di sekitarnya. Setelah itu, semuanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Pertarungan jenius. Peserta terakhir Luo Feng membunuh 6.892 mamut berbulu darah. Ini, sebanding dengan peringkat 2 hingga 6 sebelumnya, berhenti di level 1 menara ke-6. Peringkat terakhir, 3, Luo Feng merasakan ruang di depannya berputar, dan setelah itu dia muncul di alun-alun. Para jenius ras manusia dari berbagai negara alam semesta semuanya melihat ke atas. Tatapan Luo Feng menyapu melewati mereka, dengan cepat menentukan lokasi tim alam semesta Ganwu dan menuju ke sana. Itu Luo Feng, peringkat terakhir 3, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, namun dia sekuat itu. Dalam proses ruang pelatihan ini, tiba-tiba banyak orang muncul entah dari mana. Namun Luo Feng ini, dia termasuk yang terkuat dari mereka yang muncul. Mendengar berbagai diskusi tentang itu, Luo Feng berjalan kembali ke tim alam semesta Ganwu. Orang gila, kau benar-benar mengejutkanku, kau benar-benar kejam. Pemuda berambut hijau Windmill berteriak. Luo Feng, selamat, selamat. Pemuda-pemuda lain yang tidak begitu dekat dengan Luo Feng semuanya tersenyum dan memberi selamat kepadanya. Bagaimanapun, 99% dari orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Luo Feng, Rongjun, ikuti aku. Suara tebal itu tiba-tiba bergema di telinga Luo Feng dan Rongjun. Luo Feng dan Rongjun berbalik untuk melihat ke suatu area di dalam alun-alun. 1008 makhluk abadi telah berdiri, dan terbang menuju tim mereka sendiri, di mana raksasa lapis baja skala itu segera mencapai tim alam semesta Ganwu dan berteriak, kalian semua kembali ke tempat tinggal. Gemuruh, 1008 tim jenius,
di bawah kepemimpinan para makhluk abadi kembali ke tempat tinggal mereka. Pencakar Langit 0825, Lantai 1. 1000 jenius dari negara alam semesta Ganwu semuanya berdiri di sana. Di bawah tekanan raksasa lapis baja skala, mereka semua sangat hormat dan diam. Kali ini, penampilan tim negara Ganwu Universe kita sangat bagus. Suara raksasa lapis baja berskala bergema di seluruh aula level 1. Jarang baginya untuk benar-benar memuji mereka, kecuali Luo Feng dan Rong Jun yang berhasil masuk ke 100 besar dan mendapatkan akses langsung ke inti perusahaan alam semesta virtual. Ada 3 orang lainnya yang berhasil masuk ke 7.300 besar dan mendapatkan hak untuk memperebutkan 900 slot terakhir. Dan selain dari 5 orang ini, semua orang lainnya. Kompetisi jenius puncak kalian berakhir di sini, kata raksasa lapis baja berskala, menyebabkan para jenius dari negara Ganwu Universe menjadi sedikit tertekan. Bahkan setelah bertarung begitu lama, saat ini mereka hanya tersingkir. Kalian semua dapat kembali ke dunia nyata sekarang dan pergi dari sini. Kalian juga dapat menunggu beberapa saat dan tim penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengirim kalian secara otomatis kembali ke benua negara alam semesta kalian. Raksasa lapis baja berskala berkata, Luo Feng, Rong Jun, kalian berlima, ikuti aku. Setelah itu dia mengambil langkah panjang menuju jalan setapak. Luo Feng, Rong Jun dan 3 lainnya mengikuti. Suasana di dalam aula besar itu menyedihkan. Sudah berakhir, perjalanan kita sudah berakhir. Haha, semuanya, meskipun kita gagal, kita masih ditawari untuk memasuki area rahasia Ganwu, itu juga tidak buruk. Benar, meskipun aku lebih lemah sekarang, aku tidak percaya bahwa aku akan tetap lebih lemah di masa depan. Kita hanya level bintang sekarang, proses pelatihan baru saja dimulai. Masih ada level alam semesta, level penguasa domain dan level penguasa sektor, perjalanan kita masih jauh dan panjang. Bicaralah dengan baik, bahkan jika kamu memasuki inti perusahaan alam semesta virtual, masih sangat sulit untuk menjadi abadi. Dan area rahasia Ganwu kita juga dapat menghasilkan makhluk abadi. Benar, ayo pergi, kita akan minum. Para wanita dan pria muda ini, semuanya berhak memasuki area rahasia Ganwu, kecuali beberapa yang langsung kembali ke dunia nyata. Sebagian besar dari mereka pergi menuju restoran di alun-alun. Pada saat ini, 1000 orang jenius dari negara alam semesta Ganwu terbagi menjadi 2 jalur. Banyak dari mereka memasuki area rahasia Ganwu. Beberapa memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Bagaimana masa depan akan terungkap, tidak ada yang tahu. Para jenius masih dianggap tenang, namun 1008 negara alam semesta ramai dengan kegembiraan, terutama warga yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 1 triliun galaksi di negara alam semesta Ganwu. Itu adalah pertemuan lebih dari 1 juta jenius absolut dari banyak negara alam semesta, di 20 teratas, sebenarnya ada 2 dari mereka sendiri. Tingkat kehormatan apa itu? Kami, Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kami benar-benar memiliki seorang jenius yang berhasil mencapai peringkat 3. Itu seluruh alam semesta, dia dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kami. Ya Tuhan, Luo Feng terlalu kuat. Seluruh alam semesta, itu 1008 negara alam semesta. Kekaisaran Gunung Naga Hitam benar-benar tercengang oleh berita ini, meskipun medan bintang Gunung Naga Hitam dapat dianggap luas dan tak berujung, dibandingkan dengan 1008 negara alam semesta, itu sangat kecil. Bahkan negara alam semesta Ganwu tidak memiliki seorang jenius yang berhasil masuk ke dalam 20 besar untuk waktu yang sangat lama. Apalagi medan bintang Gunung Naga Hitam yang kecil. Mungkin tidak ada satupun dalam 1 triliun tahun terakhir. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Semua situs web internal Gunung Naga Hitam menyiarkan berita ini siang dan malam. Rekaman apapun tentang Luo Feng, semangat dan dukungan untuknya di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Kaisar Kekaisaran berkata dengan gembira, Luo Feng berasal dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita, dia adalah pahlawan Kekaisaran kita. Medan bintang kecil ini yang bahkan tidak layak disebut, karena Luo Feng, mendapat pengakuan dari banyak warga dari negara-negara alam semesta lainnya. Luo Feng adalah pahlawan Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Siaran berita tersebar di situs Pulau Gunung Naga Hitam, Kaisar berseru, dia dari galaksi Bima Sakti medan bintang Gunung Naga Hitam kita, aku telah memutuskan, untuk secara resmi memberinya rumahnya, galaksi Bima Sakti, mulai hari ini,
dia adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Kaisar memutuskan, keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam semuanya siap. Sebenarnya, Kaisar sebelumnya telah berjanji untuk memberikan galaksi Bima Sakti kepada Luo Feng. Namun dengan deklarasi publik, jelas itu untuk meningkatkan posisi Luo Feng lebih jauh. Luo Feng, untuk dapat memperoleh reputasi seperti itu di dalam Kekaisaran, pekerjaan oleh keluarga Kekaisaran tidak bisa diremehkan. Bajingan, Brolin duduk di ruang kerjanya, menggertakkan giginya keras, memecahkan cangkir di tangannya. Sudah berakhir, tidak ada lagi harapan, seluruh eselon atas telah memutuskan untuk mengikat Luo Feng. Keluarga Kekaisaran bersama dengan Tanah Suci Gunung Naga Hitam yang mendukung, eselon atas semuanya memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan mengikat Luo Feng, dengan galaksi asal dan hubungannya. Selama dia tidak mati, juga dengan bakat peringkat 3-nya, dia pasti akan memiliki cukup kekuatan di masa depan bahkan dalam inti perusahaan alam semesta virtual. Perusahaan alam semesta virtual, salah satu dari 5 leviatan besar, bahkan berdiri di depan 4 lainnya sendiri. Bahkan 1008 negara alam semesta harus menghormati 5 leviatan. Saat Luo Feng memahami otoritas yang kuat, selama masa krisis, Kekaisaran Gunung Naga Hitam akan menghabiskan sumber daya mereka untuk membantunya. Adapun Pangeran ke-9 Brolin itu, dia bahkan tidak dianggap sebagai eselon atas pemerintahan, bagaimana dia bisa mempengaruhi keputusan apapun oleh Kekaisaran. Sudah berakhir, Nuolan San menatap layar, matanya enggan, dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Saat mereka menemukanku, membunuhku akan semudah membunuh seekor semut. Pengasingan, Nuolan San menggertakkan giginya, kecuali aku menjadi lebih kuat darinya di masa depan, kalau tidak aku harus tetap diam selamanya, tidak membocorkan jejak diriku sama sekali. Karena sudah begini, mata Nuolan San berbinar dingin, kalau begitu aku akan pergi keluar medan bintang ke medan perang. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melampauinya. Nuolan San adalah orang yang kejam dan mutlak, untuk dapat bertahan hidup 1000 pertempuran hidup atau mati di dojo kapak besar. Itu juga merupakan ketegasan yang kuat, saat dia mendeteksi bahaya, dia meninggalkan sarangnya. Dan sekarang, dia duduk di kapal alam semesta dan segera meninggalkan planet ini. Bumi, ya ampun, apa? Luo Feng adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Benua Amerika Utara, pangkalan Washington di Amerika, sekelompok eselon atas terkejut. Pemimpin galaksi Bima Sakti, bagaimana mungkin? Sebelumnya, informasi yang kami kumpulkan dari alam semesta virtual semuanya menyatakan bahwa seorang pejuang tingkat alam semesta dapat memperoleh 10 planet sebagai wilayah, hanya seorang penguasa sektor yang dapat diberikan galaksi sebagai wilayah. Menurut informasi, penguasa sektor adalah pejuang yang mengerikan yang dapat menghancurkan bumi dengan jentikan tangan mereka, bahkan bintang, atau planet katai putih tidak ada apa-apanya di hadapan seorang penguasa sektor. Bagaimana Luo Feng mendapatkan hadiah seperti itu? Eselon atas Amerika sangat terkejut. 5 negara besar di bumi, meskipun mereka berterima kasih kepada Luo Feng, namun mereka tidak seperti orang Cina, terikat oleh ikatan darah. Negara-negara lain sebenarnya sedikit tidak senang, mengapa pemimpin bumi harus orang Cina. Mengapa dia tidak bisa dari Amerika, atau India? Tentu saja, tidak ada yang berani menyuarakan diri mereka sendiri. Tetapi berita itu sekarang benar-benar mengejutkan mereka. Perhatian semuanya, izinkan aku menjelaskan makna di balik kompetisi jenius alam semesta. Seorang wanita berambut emas berkata, begitu kalian mendengarnya, aku yakin kalian semua akan mengerti status Luo Feng saat ini, dan apa yang diwakilinya. Mengapa dia benar-benar dapat menerima perlakuan sebagai penguasa sektor. Pemimpin Bima Sakti, haha, Luo Feng sungguh kuat, Wang Tua. Berapa banyak planet kehidupan di galaksi Bima Sakti kita? Menurut informasi dari jaringan alam semesta virtual, galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 210.000 planet kehidupan. Haha, lebih dari 210.000 planet kehidupan. Dan tiba-tiba semuanya milik Luo Feng. Baiklah, berjuanglah untuk bumi kita, dia juga berjuang untuk nama orang Tionghoa kita. Kita orang Tionghoa, meskipun kita dianggap sebagai penduduk asli, namun dari kita seorang jenius telah muncul dan berhasil mencapai peringkat 3 di antara seluruh alam semesta. Kelima negara besar di bumi, semua pemimpin pangkalan menerima berita itu, semuanya tercengang oleh berita pemimpin galaksi Bima Sakti. Namun para pemimpin itu tidak memberitahu warga biasa, sebenarnya,
mayoritas orang di bumi masih belum mengerti banyak tentang alam semesta. Eselon atas bumi juga tidak ingin membiarkan mereka terhubung dengan alam semesta secepat itu. Peningkatan saudara ketiga benar-benar mengejutkan. Duduk bersila di sebuah pondok, pemuda berpakaian hitam Hong membuka matanya. Aku juga tidak bisa santai, guru memang punya teman-teman yang aneh. Seorang yang tidak akan mati sebenarnya bersedia tinggal di planet tanpa teknologi apapun. Tatapannya menyapu pondok itu, melihat ke dunia luar dan langit seluas 100 kilometer. Di langit itu ada beberapa pria liar berpakaian bulu binatang terbang ke sana kemari. Planet ini adalah tempat tinggal bagi yang tidak akan mati. Seluruh planet dikondisikan dalam keadaan yang sangat primitif. Manusia di planet itu semua mengeluarkan energi potensial mereka dan secara bertahap menciptakan sekte. Dan ini adalah tempat tinggal bagi makhluk abadi. Sekte-sekte ini bahkan tampaknya tidak tahu, ada makhluk abadi dari alam semesta yang tinggal di sini. Hong, ayo pergi. Penguasa sektor waktu Luo tiba-tiba muncul di depan pondok. Hong segera berdiri dan terbang, duduk di sebuah kapal alam semesta dan meninggalkan planet ini. Sekte-sekte asli planet ini bahkan tidak tahu bahwa dua prajurit alam semesta yang kuat baru saja lewat. Tidak buruk, aku mengizinkanmu untuk beristirahat. Teriak Lord Wu. Tidak cukup, masih belum cukup. Tirdi telah berhasil mencapai peringkat 3, peningkatanku masih belum cukup. Di Mars Tata Surya, Dewa Petir berlatih sesuai dengan rencana Lord Wu, meningkatkan dirinya sendiri. Luo Feng tampaknya tidak tahu bahwa peringkatnya yang ketiga di seluruh alam semesta memiliki pengaruh seperti itu. Dia bersama Rong Jun dan 3 lainnya, mendengarkan ceramah dari raksasa lapis baja bersisik. Besok duel untuk mendapatkan slot yang tersisa, tergantung pada kinerja kalian. Dimengerti, kalian bertiga bisa pergi dulu, Luo Feng dan Rong Jun tinggal. Raksasa lapis baja sisik itu berkata, segera 3 pemuda lainnya meninggalkan ruangan besar itu dengan hormat, hanya meninggalkan Luo Feng dan Rong Jun. Tatapan raksasa lapis baja sisik itu mendarat pada mereka berdua. Peringkat 13, peringkat 3. Suara raksasa itu tebal dan kuat, tekanan kuat itu menyebabkan Luo Feng dan Rong Jun hampir tidak dapat mempertahankan posisi berdiri. Apakah kalian berdua merasa bangga di dalam, berpikir bahwa kalian sangat kuat? Tidak, kata Rong Jun yang buas. Ruang pelatihan tidak membuktikan apapun. Kata Luo Feng juga, raksasa berlapis baja itu meraung pelan, baguslah kau juga masih bisa tetap tenang dan kalem, tidak membiarkan kehormatan dan kejayaan kecil ini mempengaruhi kepalamu. Benar, Luo Feng, benar apa yang kau katakan. Ruang pelatihan tidak membuktikan apapun, biar ku beritahu. 10 teratas ruang pelatihan, terdiri dari 2 petarung dan 8 pengendali pembaca roh. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, sebenarnya ada 8 pengendali di 10 teratas. Mengerti. Ruang pelatihan ini punya keuntungan besar bagi pengendali pembaca roh. Di samping petarung, bagi ahli hipnotis, itu yang terburuk. Raksasa itu berkata, jenius klan dewa melolong GLIC, banyak dari kita yang abadi menganggapnya sebagai salah satu dari 10 teratas, namun pangkatnya hanya 189. Di ruang pelatihan, untuk bisa masuk ke 20 teratas, tentu saja mereka semua kuat. Namun beberapa dari mereka yang berada di peringkat 30-50 belum tentu lemah. Terutama ahli hipnotis pembaca roh, mereka semua berada di peringkat di atas 100-an, namun dalam pertempuran itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Raksasa itu menekankan, karena itu kalian berdua tidak boleh ceroboh, jika tidak, kalian akan diinjak oleh yang lain. Luo Feng dan Rong Jun mendengarkan dengan patuh. Tentu saja, ruang pelatihan mencerminkan beberapa tingkat kekuatan. Dari sekian banyak makhluk abadi di sini, menonton siaran dan menyimpulkan, Luo Feng, di antara kesimpulan kita, kau berada di peringkat 10 teratas. Raksasa lapis baja bersisik itu menoleh untuk melihat Rong Jun yang buas. Rong Jun, kau berada di peringkat 20 teratas. Luo Feng dan Rong Jun tetap diam. Raksasa itu menatap mereka berdua dan berhenti sejenak sebelum berkata, tentu saja, dalam pertarungan sesungguhnya, itu tergantung pada bagaimana kalian bermain secara keseluruhan, dan juga bagaimana kalian menyusun strategi dan menghadapi lawan kalian. Siapapun dari 20 teratas dapat masuk ke 10 teratas, 10 teratas masih dapat kalah dari siapapun dari belakang. Bagaimanapun juga kekuatan semua orang cukup dekat. Baiklah, kalian berdua istirahatlah, kalian berdua telah memperoleh slot kalian, tidak ada yang bisa kalian lakukan besok.
Bersiaplah untuk pembantaian terakhir. Meskipun ada 1000 orang yang mampu memasuki inti, perawatan di dalamnya memiliki perbedaan besar. Inti itu sendiri memiliki tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi. Seperti Dewa Kematian Bolan, dia pasti akan dapat memasuki area rahasia purba, sedangkan kalian berdua, bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Kata raksasa berbaju besi bersisik itu, Luo Feng dan Rong Jun si Savage berjalan keluar dari kamar raksasa bersisik lapis baja itu bersama-sama. Luo Feng, teriak Rong Jun. Luo Feng berdiri di sana dan berbalik, mata Rong Jun yang seperti harimau berbinar, berkata dengan lembut, peningkatanmu telah mendapatkan rasa hormatku. Aku berharap untuk bertemu denganmu di arena dan sekali lagi mengalahkanmu. Mengalahkanku, bibir Luo Feng melengkung menjadi senyuman, aku akan menunggu. Rong Jun berbalik untuk pergi setelahnya, Luo Feng memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Rong Jun ini, tampaknya tidak setuju dengan kesimpulan raksasa bersisik lapis baja itu, dia tampaknya memiliki jaminan untuk mengalahkanku atau semacamnya. Luo Feng tidak memiliki perasaan lain, hanya antisipasi. Salah satunya melawan lawan yang sangat kuat, semakin kuat dia, semakin itu akan membentuk dan meningkatkannya. Hari itu, lebih dari 1 juta jenius yang tersingkir semuanya diteleportasi. Seluruh gedung pencakar langit 0825 hanya memiliki 6 orang yang tersisa, pemimpin yang tidak pernah mati dan 5 pemuda. Fajar di hari kedua, termasuk Luo Feng dan Rong Jun, 7.300 orang jenius telah berkumpul di alun-alun tengah. Tiba-tiba energi tak berwujud menyelimuti seluruh alun-alun, menyebabkan 7.300 orang jenius manusia tak terkendali menyerah. Mereka semua mendongak dan di udara, siluet yang familiar muncul. Dia, mengenakan baju besi hijau yang tampak normal tetapi sebenarnya dipenuhi energi misterius. Dia memiliki sisik ungu di kepalanya, wajahnya tersenyum, namun tidak ada yang berani menyamai tatapannya saat dia melihat sekeliling. Tuan Ksatria, 1008 makhluk abadi semuanya berkata serempak dan membungkuk dengan hormat. Ini menyebabkan 7.300 orang jenius terkejut. Tahap ruang pelatihan telah berakhir, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada peserta peringkat 1 hingga 100. Kalian semua telah memperoleh hak untuk memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Saat ini, siapapun yang tidak mau dapat berbicara, perusahaan alam semesta virtual kami tidak akan pernah memaksa siapapun. Suara pria bersisik ungu berbaju hijau itu ringan, bergema di telinga dan pikiran mereka. Hening, tidak ada yang bersuara. Bagus. Pria itu mengangguk puas, peringkat 101-7,300, 7.200 jenius ini. Menurut kinerja ruang pelatihan Anda, perusahaan alam semesta virtual telah secara otomatis mengatur duel arena Anda. 3 kemenangan terus-menerus akan memberi Anda slot, yang kalah akan tersingkir. 7.200 orang, dalam pertempuran 1 lawan 1, menghilangkan setengah setiap pertempuran, dengan 3 kemenangan berturut-turut, hanya 900 yang akan tersisa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebagian besar jenius di bawah curiga. 3 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot. Jika 2 prajurit kuat bertemu, bukankah itu akan menyingkirkan 1? Luo Feng berpikir, situasi yang sama telah terjadi dalam pemilihan negara alam semesta Ganwu. Dia dan Rong Jun telah bertemu. Luo Feng berpikir, ini mungkin yang dipikirkan oleh banyak jenius. Pengaturan sistem perusahaan alam semesta virtual jelas yang terbaik, tidak perlu khawatir. Pria bersisik ungu berbaju hijau berkata, saat ini, 7.200 peserta, akan memulai duel arena mereka. Gemuruh, plaza berguncang pelan, 7.200 orang jenius yang berpartisipasi tiba-tiba diteleportasi, hanya tersisa 100 orang. Luo Feng melihat sekeliling, hanya tersisa 100 pemuda, plaza tampak kosong. Di dalam, Dewa Kematian berjubah putih berdarah, Bolan, Pangeran Manka yang dipenuhi semangat juang, saudara kandung jenius dari planet Augusi, pria kekar setinggi 6 meter yang tampak seperti gunung daging dengan kapak berdarah di punggungnya, pemuda cangkang mimpi, pemuda besar dengan wajah penuh bulu seperti beruang, wanita muda benang hitam yang menggoda dengan 4 lengan, pemuda pemalu dan mudah malu. 100 orang, mereka semua adalah 100 teratas di panggung ruang pelatihan, para jenius absolut yang siap memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Ke-100 orang ini memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, memahami bahwa mereka semua akan menjadi pesaing. Ada kursi di sana, kalian semua bisa menonton siarannya. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu menunjuk ke kejauhan,
tiba-tiba muncul 100 kursi besar dan beberapa meja di sudut alun-alun. Di atas meja ada minuman dan makanan, dan pria berbaju hijau itu sendiri duduk bersama 1008 makhluk abadi di tempat lain. Dewa Kematian Bolan, Luo Feng dan 100 orang lainnya semuanya duduk, dan Luo Feng dan Rong Jun duduk berdekatan. Tidak peduli apapun, mereka berasal dari negara alam semesta yang sama. Tentu saja mereka merasa lebih dekat, terlebih lagi keduanya merasa cocok satu sama lain. Lihat, 3.600 layar. Ini akan segera dimulai. Penghipnotis klan dewa melolong Jia Laisi di layar itu. Beberapa jenius mutlak yang berpengetahuan luas berbicara, memang 3.600 layar besar muncul di tengah alun-alun, masing-masing menampilkan pertempuran yang berbeda yang akan segera dimulai. Sangat cepat, di 3.600 layar, pertempuran dimulai hampir bersamaan. Pertempuran untuk 900 slot yang tersisa telah dimulai. Para pemenang maju sementara yang kalah tersingkir, semuanya sangat kejam. Seorang pemuda berlutut di lantai layar, dengan lubang di dahinya, tatapannya silau, bibirnya bergerak, orang bisa mendengar apa yang dia katakan, aku tidak bisa menerima ini. Para jenius mutlak jatuh satu per satu. 5 menit belum berlalu, dan 3.600 telah tersingkir. Mereka tidak bisa menerima ini. Tentu saja orang-orang yang tersingkir tidak senang, mereka telah mencapai level ini, hanya sedikit lebih, berada di negara alam semesta dibandingkan dengan inti perusahaan alam semesta virtual adalah dua hal yang sangat berbeda. 5 Leviathan besar, adalah puncak sejati manusia di alam semesta. Para jenius absolut ini semua menganggap diri mereka kuat, hanya puncak alam semesta yang layak untuk diri mereka sendiri. Jika mereka ingin masuk, mereka ingin memasuki yang terbaik. Setelah setengah jam, ronde kedua dimulai. 3.600 jenius, sekali lagi setengahnya jatuh, setengah sisanya melanjutkan. Setengah jam kemudian, setelah beristirahat dan bersiap, ronde ketiga dimulai. 1.800 jenius absolut ini semua berharap dengan antisipasi besar, mereka hanya satu langkah lagi dari kemenangan, namun hanya ada satu dari dua di setiap duel arena yang bisa memasuki inti alam semesta virtual, setengah lainnya semuanya tersingkir. Luo Feng dan Rong Jun fokus pada puluhan layar sekaligus. Bagi para jenius mutlak dengan kemauan keras dan kesadaran yang kuat ini, mengerjakan banyak tugas secara bersamaan sangatlah mudah, dan 100 orang. Jenius saat ini semuanya menonton banyak layar sekaligus, namun mereka semua fokus pada satu bersama-sama. Siaran hipnotis klan dewa melolong Jia Laisi. Dia menang. Dia tetap menang dengan cara yang sama. Luo Feng mengerutkan alisnya. 3 pertandingan Jia Laisi, pertarungan pertama dan kedua dia bahkan tidak bergerak dan hanya berdiri di sana, lawannya langsung hancur. Dan di pertandingan ketiga, lawannya berhasil menahan serangan jiwa pertama, namun dia tetap jatuh setelah yang kedua. 3 kemenangan berturut-turut, hipnotis Jia Laisi, memperoleh 1 slot. Hipnotis ini menakutkan, kata Savage lembut. Luo Feng menatap layar, serangan jiwa normal biasanya tidak terlalu menakutkan, namun, jika dicampur dengan hipnotisme, itu menakutkan. Hipnotisme dapat membuat seseorang tanpa sadar memasuki negeri fantasi, tidak menyadari fakta itu sendiri. Hipnotisme yang menakutkan semacam ini, adalah musuh alami seorang petarung. Rong Jun yang buas mengangguk. Seperti Luo Feng yang mempelajari jejak jiwa dan pagoda hampa, kedua teknik hebat ini, kendalinya terhadap energi roh telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, pertahanannya juga sangat kuat. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan hipnotis Jia Laisi. Namun para petarung, banyak yang memiliki kemauan dan kondisi yang kuat, mungkin terhadap serangan roh mereka dapat menahannya, namun terhadap hipnotisme, banyak petarung tidak akan menerimanya dengan baik. Hipnotis Jia Laisi, terhadap boneka automaton, bentuk kehidupan logam, klan Mosa, makhluk tanpa jiwa, hipnotismenya tidak berpengaruh. Namun terhadap orang lain yang memiliki jiwa, kekuatannya sangat besar. 900 siluet tiba-tiba muncul di alun-alun. 900 jenius absolut ini sebagian besar memiliki ekspresi gembira. Benar, mereka telah melewati 3 babak eliminasi, di antara 7.200, 900 terakhir ini telah berhasil. Namun di antara kelompok jenius ini, beberapa masih tidak memiliki ekspresi. Sama seperti pria jangkung dan kurus yang ditutupi jubah hitam. Tidak heran kelompok makhluk abadi menyimpulkan bahwa hipnotis Jia Laisi memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar.
Luo Feng dan yang lainnya dari 100 berdiri, berjalan untuk berkumpul, tatapannya tertuju pada pria jangkung dan kurus berjubah hitam. Pria jangkung dan kurus berjubah hitam itu tiba-tiba melihat ke arah Luo Feng. Tatapan aneh itu tampaknya membawa semacam saran tak berbentuk, namun kemauan Luo Feng sangat kuat, tidak terpengaruh sama sekali, matanya yang dingin menatap kembali, hampir seperti binatang bertanduk emas sedang mengincar lawannya. Dua yang dianggap oleh para unding sebagai material top 10, saat ini, mereka tidak bisa berharap lagi untuk dicocokkan satu sama lain. 1000 jenius berkumpul bersama, banyak yang dianggap sebagai top 10, top 20, atau menganggap diri mereka sebagai jenius absolut, semua saling memandang. Selamat untuk kalian semua, sebuah suara melamun mengambang, memasuki pikiran 1000, mereka semua menyadari pria bersisik ungu lapis baja hijau telah muncul di hadapan mereka. Kalian semua adalah kompetisi jenius ini yang paling elit 1000 dari ras manusia 1008 negara alam semesta. Perusahaan alam semesta virtual kami akan memelihara Anda dengan kemampuan terbaik kami. Jika ada yang ingin tidak memasuki perusahaan alam semesta virtual, Anda dapat berbicara sekarang. Keheningan, tidak ada yang bersuara. Sangat bagus. Namun, Anda harus memahami bahwa akan selalu ada persaingan di dalam alam semesta, di mana ada persaingan, Anda 1000, tidak dapat berharap untuk semua menerima jumlah pemeliharaan dan sumber daya yang sama, bahkan perusahaan alam semesta virtual kami tidak berani menyia-nyiakan sumber daya yang begitu berharga. Pria bersisik, ungu berbaju hijau itu tersenyum, saya akan mengumumkan ini. Dari 1000 dari Anda, peringkat 101 hingga 1000, Anda dapat menerima 10 elemen campuran dalam bentuk uang tunai, Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar, Anda dapat memasuki inti, area rahasia fase terakhir, perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 11-100, Anda diberikan 100 elemen campuran dalam bentuk uang tunai, Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk belajar dan memasuki inti, area rahasia surga dan tanah, perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 3-10, Anda akan mendapatkan 1000 elemen campuran dalam bentuk uang tunai, Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti, area rahasia awal mutlak milik perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 1 dan 2, Anda akan mendapatkan 10.000 elemen campuran dalam bentuk uang tunai, Anda dapat memasuki alam semesta awal untuk mempelajari dan memasuki inti, area rahasia awal milik perusahaan alam semesta virtual. Dalam keadaan normal, area rahasia utama hanya menerima satu orang jenius di setiap kompetisi. Namun level angkatan ini lebih menonjol, oleh karena itu eselon atas perusahaan jagat maya telah berdiskusi dan memberikan 2 slot kepada angkatan kalian untuk memasuki area rahasia utama. Keheningan, 1000 jenius absolut itu penasaran, fase terakhir, surga dan daratan, awal mutlak dan area rahasia primal, apa yang ada di balik 4 tempat ini, namun hanya dari nama-namanya saja semua orang bisa tahu, sangat jelas, area rahasia primal adalah yang terbaik dari kelompok itu. Kalian 1000, masih ada yang kuat dan yang lemah, hadiahnya tentu saja akan berbeda. Mulai besok duel akan dimulai, memilih pemenang terakhir. Suara pria bersisik ungu berbaju hijau itu melamun dan jauh, bergema di benak setiap orang, aturan untuk pertempuran telah dikirim ke kalian semua, istirahatlah dengan baik hari ini. Gemuruh, pria bersisik ungu berbaju hijau itu segera menghilang setelah dia selesai, saat ini 1008 makhluk abadi memulai diskusi mereka. Area rahasia primal, mereka menyerap 2 kali ini. Awalnya aku pikir slot area rahasia primal itu pasti milik si Bolan Pang itu, aku tidak pernah menyangka akan mendapat slot tambahan. Perusahaan jagat maya, jarang sekali mereka bersikap begitu murah hati. Selama para makhluk abadi itu berdiskusi, Luo Feng dan 1000 orang lainnya menundukkan kepala untuk melihat layar di pergelangan tangan mereka, yang menampilkan peraturan duel yang telah mereka terima. Luo Feng mengerutkan alisnya saat melihat. Peraturannya adalah sebagai berikut. 3 ronde duel yang baru saja berakhir, di mana 900 orang yang berhasil lolos dan menerima 900 slot, mereka akan dinilai berdasarkan penampilan mereka dalam 3 ronde ini. Sistem perusahaan alam semesta virtual akan memilih dari 100 orang yang paling menonjol ini. Mereka adalah GLIC, Kapeng T, Lasha, Lei Si, Wu Tewei Sike. 100 orang ini akan terlibat dalam duel dengan 100 orang awal dari tempat pelatihan, total 200 orang terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1. 100 orang yang menang berhak memasuki area rahasia surga dan bumi.
Sedangkan untuk 900 orang lainnya, mereka semua akan memasuki area rahasia fase terakhir. Di antara 100 orang yang menang, menurut penilaian sistem alam semesta virtual, mereka akan memilih 20 orang yang paling menonjol dan membiarkan 20 orang ini bertarung satu lawan satu, menentukan 10 orang terakhir. 10 orang teratas berhak memasuki area rahasia awal mutlak. 1 dan 2 dari 10 teratas juga akan dipilih dari sana untuk memasuki area rahasia primal. Lampiran di bawah ini memiliki detail pertempuran tertentu. Aturan ini sungguh dogmatis. Luo Feng berpikir, mereka benar-benar membiarkan sistem alam semesta virtual memilih 100 dari 900 untuk bertarung dengan 100 teratas saat ini. Sepertinya perusahaan alam semesta virtual memiliki kepercayaan dan keyakinan mutlak pada sistem mereka. Lagi pula masalahnya tidak memengaruhi saya memiliki hak untuk bertarung. Bagaimana bisa seperti ini? Mereka bahkan tidak memberi kita hak untuk berduel. Itu keterlaluan. Ini adalah rasa percaya diri yang berlebihan terhadap sistem alam semesta virtual. Di alun-alun, para jenius lainnya meledak dalam kemarahan. Aturan babak ini berarti bahwa 800 dari 1000 finalis langsung keluar dari permainan, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tentu saja banyak dari para jenius sangat tidak senang dan tidak puas. Perusahaan alam semesta virtual, sebuah suara tajam meraung dengan ganas. Luo Feng bahkan merasakan sedikit ketidaknyamanan di telinganya, berbalik untuk melihat. Di antara kelompok itu, seorang yang tingginya 5 meter, bertubuh kurus, dengan mata vertikal di tengah dahinya, ekspresi pemuda ini kesakitan, ada kegilaan di 3 matanya, mengamuk dan berteriak, saya memiliki jaminan 100% untuk memasuki 100 teratas, bahkan 20 teratas. Bagaimana bisa? Bagaimana Anda bisa segera mengandalkan sistem alam semesta virtual dan menyingkirkan saya begitu saja? Saya tidak akan menerima ini. Saya tidak akan menerima ini. Tidak adil. Ini tidak adil. Di samping itu, yang lain mulai berteriak. Cara ini tidak adil. Sebenarnya bertarung, siapapun yang kalah akan tersingkir. Itulah cara yang adil. Kalau tidak, kami tidak akan menerima ini. Segera sekitar 10 pemuda dari berbagai negara alam semesta mulai berteriak. Luo Feng, Rong Jun dan yang lainnya pada daftar nama 200 tetap tenang. 800 lainnya mengamuk dengan gila-gilaan dengan pemuda bermata 3. Sisanya dari mereka sangat tidak senang. Diam. Apa yang kau lakukan? Semua diam. 1008 makhluk abadi yang jauh, banyak dari mereka mengamuk, secara bersamaan kesadaran dan tekanan yang kuat itu meluas, segera menekan 800 pemuda, menyebabkan mereka semua menjadi pucat, semua menggigil, kaki mereka gemetar, Pak. Akhirnya beberapa tidak tahan dan berlutut, dan kemudian, Pak, mereka semua berlutut, tidak mampu menahan tekanan. 800 pemuda berlutut, gemuruh. 1008 makhluk abadi, semuanya muncul di hadapan para jenius, melihat ke arah mereka. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Di antara kelompok yang berlutut, pemuda bermata 3 itu menghantamkan tinjunya ke tanah, otot-ototnya berkedut seperti cacing tanah, memaksakan kepalanya ke atas dan meraung. Bodoh! Dari 1008 makhluk abadi, raksasa berlapis baja itu menatap dingin ke arah pemuda bermata 3 itu. Pada saat ini, sebuah suara jauh yang melamun bergema, jika seseorang tidak menerima atau meragukan aturan sistem alam semesta virtual, seseorang dapat memilih untuk tidak bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual kami. Perusahaan alam semesta virtual kami tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Suara itu bergema di seluruh daratan dan langit, membuat ekspresi dari 800 orang jenius yang berlutut berubah. Itu terlalu brutal. Berdiri di samping, Luo Feng, Savage Rong Jun, Dewa Kematian Bolan dan 200 lainnya semuanya terkejut. Dia benar-benar menjawab seperti itu. Luo Feng terkejut. Ke-800 orang jenius itu tidak berani percaya. Pemuda bermata 3 itu juga memiliki ekspresi tidak percaya. Benar, mereka semua adalah jenius absolut sejati. Di negara-negara alam semesta mereka adalah nomor 1. Selalu duduk tinggi di atas alas, bahkan para pemimpin negara alam semesta sangat menghormatinya. Pendapatnya dihormati oleh banyak makhluk abadi. Dari sudut pandang pemuda itu, aturan ini hanya sombong, permintaannya harus dapat dipenuhi, namun jawaban dari perusahaan alam semesta virtual. Sesederhana itu, jika Anda tidak setuju, pergi saja, tidak ada yang memaksa Anda untuk bergabung.
Sesederhana itu, benar-benar bodoh. Di antara 1008 makhluk abadi, seorang makhluk abadi berambut hitam panjang, menatap 800 orang yang berlutut, berkata dengan dingin, eselon atas perusahaan alam semesta virtual membuat aturan dan keputusan. Apakah Anda pikir Anda bajingan kecil benar-benar dapat mengubahnya? Anda benar-benar di depan diri Anda sendiri. Petik 2. Jika si Dewa Kematian Bolan Pang itu yang mengemukakan pendapat, mungkin pendapat itu akan diperhatikan. Namun, itu hanya karena dia sudah lama dianggap sebagai orang yang memasuki area rahasia primal, anggota area rahasia primal. Seorang lelaki tua berjubah putih yang ditutupi sisik perak menatap pemuda bermata tiga itu, sedangkan untukmu, hanya lapisan luar dari inti, bagaimana kau berani menolak? Pang kecil, ingat, kalian mungkin adalah para jenius paling elit di negara-negara alam semesta kalian, namun di perusahaan alam semesta virtual, mereka menyelenggarakan kompetisi jenius tingkat bintang setiap 10.000 tahun, dan kompetisi jenius tingkat alam semesta. Di dalam perusahaan alam semesta virtual, ada banyak sekali jenius, yang kuat banyak jumlahnya seperti angin, kalian semua sebaiknya tetap rendah hati, itu lebih cocok untukmu. Menentang keputusan eselon atas adalah kesalahan besar. 1008 makhluk abadi, mereka semua sangat jelas bahwa mereka semua adalah para jenius yang sangat berbakat, namun para jenius biasanya memiliki masalah harga diri dan temperamen. Dan jalan menuju puncak kekuatan itu sangat panjang dan membosankan, jika seseorang selalu menyimpan kebanggaan semacam ini, akan sangat mudah untuk jatuh, oleh karena itu menjatuhkan mereka dengan keras adalah hal yang baik. Di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825, Luo Feng dan Rong Jun duduk di kursi, sedangkan untuk tiga lainnya, mereka semua tersingkir dalam duel 3 ronde. Sebelumnya, aku masih sedikit bangga, namun adegan sebelumnya, aku mengerti sekarang, di mata perusahaan alam semesta virtual, kita hanyalah beberapa bibit yang mereka serap. Luo Feng menggelengkan kepalanya, perusahaan alam semesta virtual sendiri telah mengumpulkan banyak sekali orang jenius. Posisinya tidak sama, tentu saja kata-kata dan pendapat kita juga penting di tingkat yang berbeda. Savage berkata dengan lembut, 4 area rahasia adalah cara alam semesta virtual untuk membedakan antara anggota mereka. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan makhluk abadi itu sebelumnya? Mungkin hanya pendapat Dewa Kematian Bolan yang akan mendapat pengakuan. Luo Feng mengangguk. Area rahasia utama, daftar namanya sangat pendek. Savage berkata, perusahaan alam semesta virtual, kekuatan yang sangat besar, jumlah penguasa sektor di area rahasia utama, kudengar hanya ada 100. 100. Luo Feng sangat terkejut. Penguasa sektor memiliki rentang hidup yang panjang, bahkan di negara alam semesta Ganwu, penguasa sektor melebihi 1 juta, dan perusahaan alam semesta virtual yang 100 hingga 1000 kali lebih kuat dan lebih besar, berapa banyak penguasa sektor yang mereka miliki. Dan jumlah penguasa sektor yang memasuki area rahasia utama hanya berjumlah 100. Jadi, kamu harus mengerti betapa istimewanya area rahasia utama yang menyerap 2 anggota ini. Savage berbicara, area rahasia utama, sebagai inti dari level internal perusahaan alam semesta virtual, seperti Dewa Kematian Bolan, meskipun dia hanya level bintang atau level alam semesta, posisinya masih sangat tinggi, bahkan kaisarmu dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak dapat menandinginya. Luo Feng tercengang. Posisi anggota area rahasia utama, lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Benar, penguasa sektor di area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual hanya 100. Orang dapat dengan mudah melihat betapa istimewanya menjadi anggota. Menjadi lebih tinggi dari Kaisar Bidang Bintang bukanlah hal yang aneh. Juga, kudengar, para anggota memiliki pengawal khusus. Savage berbicara, pemimpin penjaga adalah seorang yang tidak pernah mati, dan di dalam penjaga ada 10 penguasa sektor dan 100 penguasa domain. Tidak peduli seberapa tenang Luo Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak. Sial, apakah itu benar? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya. Anggota area rahasia primal yang memiliki penjaga bukanlah hal yang aneh, namun pemimpin penjaga itu sebenarnya adalah seorang yang tidak dapat mati. Ini terlalu mengerikan. Jangan heran, perusahaan alam semesta virtual, sebagai salah satu dari 5 leviatan besar, bahkan yang tidak dapat mati, di perusahaan alam semesta virtual, kebanyakan hanya berada di area rahasia awal mutlak. Hanya dari posisi mereka jauh lebih rendah. Savage berbicara, kamu harus mengerti,
betapa berharganya dan tingginya posisi menjadi anggota area rahasia primal. Siapapun dari mereka, adalah elit yang sangat penting di perusahaan. Hanya sumber daya yang dihabiskan untuk mereka, jika diubah menjadi uang tunai, adalah jumlah yang sangat tidak dapat dipercaya. Luo Feng benar-benar tercengang ketika Luo Feng kembali ke kamarnya. Dia masih merasa terganggu, butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Ah, si Savage Rongjun itu, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Luo Feng berpikir, dia sebenarnya tahu cukup banyak tentang 4 area rahasia perusahaan alam semesta virtual. Sepertinya latar belakangnya tidak sesederhana itu. 2 orang dari alam semesta Ganwu yang berhasil mencapai 1000 teratas, Luo Feng dan Rong Jun berasal dari bidang bintang mereka sendiri. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki latar belakang sama sekali. Sebenarnya, Luo Feng mewarisi ajaran planet Yunmo dan juga merupakan binatang bertanduk emas. Dan Savage Rong Jun, identitas dan latar belakangnya yang sebenarnya, jelas juga tidak sesederhana itu. Di bumi, halaman Westlake kota Yangzhou, di dalam kastil. Duduk di ruang teh, menuangkan segelas teh dan menyesapnya, kesadarannya berkomunikasi dengan Babata. Babata, ada apa dengan 4 area rahasia perusahaan alam semesta virtual? Luo Feng memberitahu Babata semua yang baru saja didengarnya dari Rong Jun, memberitahunya aturan duel juga tentang apa yang terjadi di alun-alun. Kelompok idiot itu, mereka benar-benar berani meragukan sistem perusahaan alam semesta virtual. Ya ampun, otak mereka pasti dibanjiri air. Sistem alam semesta virtual adalah keberadaan transendental yang dapat meniru hukum asal. Seru Babata. Oh, Luo Feng menyadari. Babata jelas berdiri di sisi sistem alam semesta virtual. Rong Jun si liar itu mengatakan hal yang benar. Anggota area rahasia primal memiliki posisi yang sangat tinggi. Babata berkata, bagi perusahaan alam semesta virtual, untuk dapat memasuki area rahasia primal, mereka adalah para jenius yang sangat langka di seluruh alam semesta. Oleh karena itu mereka bersedia menghabiskan banyak harta dan kekayaan untuk memelihara mereka. Berapa banyak? Apakah sebanyak kekayaan guruku? Tanya Luo Feng. Luo Feng, kamu harus mengerti satu hal. Babata berkata dengan serius, gurumu memang seorang yang sangat kuat dan abadi. Bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepalanya di depannya. Namun, gurumu, dibandingkan dengan negara alam semesta Ganwu, adalah level yang sama sekali berbeda. Luo Feng mengangguk. Pemimpin negara alam semesta Ganwu, itu adalah makhluk kuno yang telah hidup selama triliunan tahun, menciptakan dan membuka seluruh negara alam semesta. Pemimpin negara alam semesta Ganwu, harus menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan alam semesta virtual. Babata berkata, 1008 negara alam semesta, siapa yang berani menyinggung negara alam semesta virtual? Itulah kekuatan besar yang sebenarnya. Keberadaan yang sangat kuat, memelihara para jenius di area rahasia utama. Mereka memiliki rencana yang sangat ketat, jumlahnya sangat kecil dan menyedihkan. Kekayaan yang mereka belanjakan, apakah menurutmu kekayaan gurumu dapat dibandingkan dengan itu? Luo Feng terdiam. Visimu harus lebih luas. Lihatlah lebih jauh. Jangan batasi dirimu pada Kekaisaran Gunung Naga Hitam, atau negara-negara semesta, tetapi lihatlah seluruh alam semesta. Sebenarnya aku sudah tahu, sejak hari kau memiliki binatang bertanduk emas dengan sukses, jalanmu akan lebih jauh dan lebih cerah daripada jalan gurumu. Babata berkata, tentu saja, dari apa yang aku tahu masuk ke area rahasia primal bukanlah akhir dari itu, tetapi datang dengan banyak persaingan. Yang lemah akan ditendang keluar, dan mereka yang berada di area rahasia awal absolut, para jenius absolut di dalamnya mungkin bangkit ke area rahasia primal. Karena itu, untuk menikmati sumber daya paling puncak, kau harus terus bekerja keras. Karena di masa depan, akan ada sejumlah besar jenius absolut yang mengincar posisimu, saat kau bersantai, yang lain mungkin mengejar. Luo Feng bisa merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Antisipasi, ya. Itulah kehidupan yang diinginkannya, yang kuat bangkit sementara yang lemah jatuh, sesederhana itu. Babata, aku tidak begitu mengerti sekarang, anggota area primal, hanya level bintang, mereka bisa mendapatkan penjaga, dan pemimpin penjaga adalah makhluk abadi. Luo Feng berkata, tidak peduli bagaimana itu adalah makhluk abadi yang hebat. Ya, makhluk abadi itu hebat, kata Babata. Namun anggota area primal juga merupakan makhluk hebat itu sendiri. Luo Feng, aku akan menjelaskannya padamu seperti ini, kata Babata.
yang menentukan level posisi, bukan hanya kekuatan saja, itu tergantung pada banyak faktor. Seperti divisi bisnis perusahaan jagat maya, beberapa jenius bisnis atau investor, kekuatan mereka mungkin sangat rendah, namun mereka tetap menikmati posisi yang sangat tinggi, seperti jenius investor di Bank Jagat Maya pertama, VT, ia berinvestasi dengan kekayaan yang tak terbayangkan, meskipun kekuatannya mungkin lemah, tetapi ia masih memiliki makhluk abadi untuk menjaga dan melindunginya. Luo Feng terkejut. Logika yang sama seperti Dewa Kematian Bolan, benar, ia sangat lemah sekarang. Tapi kau harus mengerti, ia seorang jenius yang mutlak, puncak umat manusia dalam 1 triliun tahun. Satu hanya muncul setiap 1 triliun tahun atau lebih. Dan 1 triliun tahun sama dengan rentang hidup seorang penguasa sektor, 1008 negara jagat raya, setiap negara jagat raya memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Kau hitung, berapa banyak penguasa sektor yang dihasilkan oleh seluruh umat manusia selama 1 triliun tahun. Luo Feng menahan napas. Dewa Kematian Bolan itu, dalam hal nilai, posisi, orang hanya bisa membayangkan. Semua orang yang memasuki area rahasia primal adalah elit terpenting dari perusahaan alam semesta virtual. Itulah akar mereka, seru Babata, pemahaman tentang hukum asal, paling mudah selama tahap penguasa sektor. Dan selama tahap tingkat bintang yang sulit, Dewa Kematian Bolan sudah memiliki tingkat pemahaman seperti itu tentang hukum ruang angkasa. Pikirkanlah seberapa tinggi prestasinya di masa depan. Petik 2. Tidak diragukan lagi. Asalkan dia tidak mati. Dalam hukum asal ruang angkasa itu sendiri, dia pasti akan melampaui gurumu. Selama dia menjadi makhluk abadi, dia akan menjadi makhluk puncak bahkan. Di antara yang lain, hampir tak terkalahkan. Seru Babata, dan hukum asal ruang angkasa, sebagai salah satu dari 2 hukum asal yang paling sulit, jika dia bisa menjadi makhluk abadi, itu akan menakutkan. Kau harus ingat, bahkan di antara makhluk abadi, perbedaannya sangat besar, oleh karena itu penguasa sektor waktu itu memiliki ambisi seperti itu. Namun dia tidak berhasil, jika dia berhasil, dan menjadi makhluk abadi. Kekuatannya akan mendekati gurumu. Tentu saja, inti perusahaan alam semesta virtual dipisahkan menjadi 4 area rahasia. Dari tinggi ke rendah, primal, awal mutlak, langit dan daratan, fase awal. Banyak makhluk abadi berada di area rahasia awal mutlak, jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah, jika kau bisa memasuki area rahasia awal mutlak, itu sudah dianggap sukses. Terlebih lagi, tugas terpentingmu saat ini, adalah mengalahkan lawan pertamamu Wu Tewei Sike. Luo Feng mengangkat cangkir tehnya dan meminum semuanya. Wu Tewei Sike, itu adalah lawannya besok. Fajar di hari kedua. Plaza, 1000 jenius berkumpul. Luo Feng bercampur di antara kerumunan, menatap pemuda jangkung bermata 3 yang jauh, 3 mata itu suram, jelas pukulan yang dideritanya kemarin sangat besar. Tuan Ksatria, 1008 makhluk abadi yang jauh itu membungkuk dengan hormat. Di tengah udara yang jauh, pria bersisik ungu berbaju hijau itu mengangguk, lalu berbalik untuk melihat ke 1000 pemuda, berbicara, hari ini adalah hari yang baik, kita akan, dalam 1 hari memilih 100 teratas, 10 teratas, dan 1 dan 2 dari 1000 dari kalian. Apakah kalian semua siap? Kalau begitu pertempuran akan dimulai sekarang. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu mengamati kerumunan, dengan lambaian tangannya, 100 arena besar muncul di atas alun-alun, di sisi setiap arena, jaring hitam menutupi dan mengelilinginya. Bersamaan dengan itu, Rong Jun, Jialai Sidel dan 200 pemuda diangkut ke arena. Setiap arena memiliki 2 orang. Segera para makhluk abadi, bersama dengan para peserta yang tidak lolos, semua berbalik untuk menyaksikan pertempuran Dewa Kematian Bolan. Di salah satu arena, ada Luo Feng dan Wu Tewei Sike. Arena putih keperakan, memiliki luas 10 km persegi, jaring hitam menutupi seluruh arena. Luo Feng si gila, dari kerajaan Gunung Naga Hitam negeri Ganwu Universe, peringkat di ruang pelatihan 3, menunjukkan kegilaan dengan ketenangan yang ekstrim, oleh karena itu namanya. Seorang pemuda kurus dengan bibir yang benar-benar hitam menatap Luo Feng yang jauh dengan dingin, berteriak, pangkatku di ruang pelatihan adalah 113, aku akan memberitahumu, bahwa ruang pelatihan tidak mewakili apapun. Hentikan omong kosongnya. Membawa tongkat panjang emas gelap di punggungnya, Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan melayang di udara yang jauh sambil berteriak kembali. Baiklah,
Pemuda kurus itu tersenyum, aku akan menenangkanmu dan aku akan dapat memasuki area rahasia surga dan tanah. Kemudian aku akan menenangkan yang lain dan aku akan memasuki area awal mutlak. Hembusan angin bertiup, pemuda kurus itu menjadi hembusan angin dan menuju ke arah Luo Feng, tampaknya lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan mengamati lawannya dari udara, detail lawannya berkelebat di benaknya. Wu Tewei Sike, yang dijuluki Gale, menggunakan senjata energi genetik level 5 Void Shadow Blade. Selama pertempuran bilahnya bergerak sangat cepat, bercampur dengan angin kencang, sangat ganas dan cepat, sulit untuk diblokir. Mati saja, mata pemuda kurus itu berbinar. Siu, 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 siu. Pemuda kurus yang awalnya seperti angin tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, secara bersamaan bila bayangan Void di tangannya berubah menjadi badai ganas. Yang menelan segalanya, bilah-bilah tak berujung berkumpul bersama untuk membentuk angin kencang yang menelan segalanya. Tarian bila angin gila ini bahkan mengelilingi Luo Feng, tidak memberinya ruang untuk menghindar. Luo Feng mendengus. Berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan tiba-tiba menjadi jejak misterius. Dalam tarian bila angin yang tampaknya luar biasa itu, dia menemukan celah untuk menyelinap, meninggalkan 9 gambar di belakang, menyebabkan ekspresi pemuda kurus itu berubah. Dia bahkan bisa lolos dari ini. Informasi tentang 9 benang itu memang mengerikan. Dalam waktu yang dibutuhkan Luo Feng untuk menghindari serangan, tongkat panjang emas gelap di punggungnya menembakkan 5 cahaya emas, membentuk 5 bilah emas di udara. Maju, Luo Feng menatap dingin ke arah lawannya, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Dengan aliran energi emas yang melilitnya, 5 cahaya emas menjadi seperti 5 naga emas yang meraung ke arah pusat tarian angin bilah, pemuda kurus itu. Maju dan mati. Ekspresi pemuda kurus itu berjuang, matanya dipenuhi dengan rasa rindu. Siu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya putih itu segera menembus jarak 100 meter, hampir mencapai Luo Feng, itu bahkan lebih cepat dari pelangi emas. Ekspresi Luo Feng berubah, dengan cepat mengandalkan kecepatan cepat pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindar dan secara bersamaan melepaskan 16 perisai.